Berjumpa kembali dengan saya Yayan Haryadi, calon guru penggerak angkatan ke-8 dari SD 17 Kuningan, Kabupaten Kuningan. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan saya, Ibu Supriyati, guru SD 17 Kuningan, kelas 4A. Hari ini saya akan melaksanakan kegiatan supervisi klinis sebagai bentuk dari refleksi kemampuan diri yang nantinya kelak akan menjadi bahan untuk pengembangan pemenuh diri sebagai seorang guru. Assalamualaikum Bu Bibi. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah saya juga sehat ya. Bu Bibi, terima kasih untuk waktunya. Hari ini kita akan melaksanakan kegiatan tahapan praobservasi. Nanti saya akan mengamati jalannya pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas atau nanti sebelum saya melakukan proses supervisi kelas. Bu Bibi, adapun tujuan dilakukannya supervisi adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Dan kenapa hari ini kita melakukan percakapan praobservasi, yaitu sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap, agar lebih percaya diri, sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik buat murid Ibu. Gitu ya Bu ya? Iya. Bu Bibi, dalam kegiatan ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama adalah terkait dengan mata pelajaran yang akan Ibu lakukan dan bagaimana dengan tujuan pembelajaran yang ada pada mata pelajaran yang akan Ibu sampaikan itu. Pasti berarti mampunya IPAS, kemudian tujuan pembelajarannya ada dua ya Bu ya. Mampu identifikasi budaya dan pengalaman dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana Bu dengan area pengembangannya Bu? Bisa Ibu jelaskan? Jadi area pengembangannya ada dua. Dari sisi pengetahuan, berarti siswa memahami tentang konsep gaya dan pengaruhnya. Adapun dari sisi keterampilan, berarti siswa mampu menggambar ataupun membuat alat sederhana terkait dengan gaya geser. Dan bagaimana dengan strategi pembelajaran yang akan Ibu gunakan dalam pembelajaran nanti? Apa istilahnya, metodenya bagaimana, kemudian model pembelajarannya seperti apa Bu? Untuk strateginya saya gunakan PBL problem listening. Untuk model pembelajaran yang saya gunakan yaitu metode pembelajaran dengan diskusi, percobaan sederhana, pemecahan masalah, dan tanya jawab. Ya, berarti di
dulu ya. Oke, Demian. Oke. Iya, harus sarapan ya kalau mau ke sekolah. Oke. Naila. Roti. Ninja. Sosis. Fabia. Iya. Pagi. Sosis. Eva. Ayam goreng. Oke, yang tidak sekolah itu berarti yang siapa? Makanya kamu jaga kesehatan. Sebelum mulai pelajaran, ibu pengen kamu tiap mau pelajaran harus tahu itu lagu wajib. Kita nyanyi lagu Undang-Undang Pancasila, oke? Satu, dua, tiga. Iya, kemarin kita udah yang belajar yang namanya gaya. Apa itu gaya? Apa? Ada yang tahu nggak sih kan? Apa itu gaya? Kesya, apa gaya? Hah? Iya, pintar. Kesya? Ayo, kelompok. Dina, apa Fabia? Gaya. Iya, pintar. Ayo, kelompok yang ini. Apa itu gaya? Ayo, masih ingat pelajaran yang kemarin itu apa itu gaya? Iya, deh, kalau ada kata tanya hebat. Kelompok ini. Apa itu gaya? Ayo, bisa jawab. Apa? Ayo. Apa? Ayo, bisa. Apa itu gaya? Nih, lihat. Tarik nih sama ibu. Ini apa? Tarik lagi ke sini. Apa ini? Ya. Gaya kan? Apa? Iya, hebat kelompok Kinar. Nah, hari ini ibu akan mengajarkan tentang mengajarkan tentang gaya dalam kehidupan sehari-hari dan manfaatnya gaya dalam kehidupan sehari-hari. Kita lihat videonya dulu, oke? Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam kegiatan pasca observasi bersama saya Yayan Haryadi, calon guru penggerak angkatan ke-8 dari SD 17 Kuningan, Kabupaten Kuningan. Alhamdulillah juga kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Supriyatin, guru kelas 4 SD 17 Kuningan, dan Ibu Umayah SPD selaku pengajar praktik. Assalamualaikum Bu. Assalamualaikum Bibi. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat semuanya ya. Terima kasih atas kehadirannya. Ibu, dalam kegiatan hari ini nanti mungkin ada sejumlah pertanyaan yang ingin saya sampaikan, terutama nanti mungkin ke Ibu Bibi. Yang tujuannya adalah nanti kita akan mengadakan evaluasi sejauh mana kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Bibi di dalam kelas. Begitu Bu ya? Iya. Untuk pertanyaan yang pertama adalah
Bu Pipi, bagaimana perasaan Ibu setelah mengikuti alur ataupun proses pembelajaran di dalam kelas? Alhamdulillah proses pembelajaran di dalam kelas belajar lancar meskipun ada dua orang anak yang tidak begitu memperhatikan. Satu karena dia anak kebutuhan khusus, yang kedua setelah didekati kenapa nggak mau aktif, karena dia tidak mau pengennya satu kelompok itu sama temannya atau yang disebut dengan bestinya gitu ya. Jadi secara umum berarti pembelajaran yang dilaksanakan oleh Ibu Pipi sudah berjalan dengan lancar, namun ada sedikit kekurangan ataupun hambatan yang terkait dengan anak tersebut. Pertanyaan selanjutnya dari saya, Bu, kira-kira apa yang menyebabkan istilahnya anak tersebut artinya tidak mau aktif ataupun bergaul dengan yang lain itu? Apakah misalkan ada faktor dari teman-temannya atau misalkan memang faktor yang lain? Kalau anak yang satu itu anak yang kebutuhan khusus itu ya karena kita nggak bisa memaksakan kan gitu. Gimana kitanya harus mendekati dengan gimana ya? Harus dengan secara spesialis lah dia gitu. Tapi kalau anak yang satunya itu anaknya tuh nggak percaya diri gitu kalau nggak sama temennya gitu. Jadi dia tuh pengennya sama temennya, baru sama temennya dia percaya diri gitu. Apakah hanya mungkin dari faktor istilahnya mungkin dikatakan dengan emosional anak itu sendiri, atau mungkin ada faktor lain yang menyebabkan anak tersebut istilahnya enggan untuk bergaul, Bu? Mungkin ada karena faktor emosialnya dia sendiri. Kalau dalam pembelajaran itu kita mencari yang menarik. Kalau pembelajaran itu tidak menarik, mungkin dari anak yang 100% itu hanya 90% kan, berarti itu hanya 2 orang anak yang tidak. Iya. Berarti kalau misalkan boleh saya katakan, mungkin pemicunya itu yang pertama adalah dari diri anak tersebut, yang keduanya adalah dari mungkin penyajian yang mungkin terjadi di dalam kelas, sehingga boleh dikatakan belum sempat menstimulasi anak untuk aktif dalam pembelajaran. Iya. Untuk dua permasalahan itu kira-kira apa yang dapat Ibu lakukan untuk mengatasinya? Mungkin satu akan merubah model pembelajarannya yang bisa menyenangkan anak. Yang kedua mendekati anak yang ABK itu maunya itu seperti apa belajarnya gitu, dengan cara mendekati dengan teman, jadi teman belajar sama dia. Itu mungkin dia merasa nyaman atau bisa mencurhatkan, Bu, aku pengennya belajarnya seperti ini. Tapi kalau anak yang satunya itu, Bu, aku kalau belajar nggak sama teman aku tuh nggak percaya diri, Bu. Kenapa nggak percaya diri? Harusnya kan harus percaya diri. Mungkin dengan itu sebagai gurunya mungkin harus lebih mendekati lagi ke anak gitu. Bagus sekali ya, Bu, ya. Berarti ada dua mungkin upaya yang dapat dilakukan. Yang pertama adalah mungkin dari sisi proses pembelajaran sendiri, mungkin ada perubahan dari model pembelajaran ataupun metode pembelajaran yang lebih istilahnya menyenangkan buat anak, dan istilahnya Ibu juga mungkin akan mengadakan mungkin pendekatan secara pribadi seperti itu dengan anak-anak itu. Bagaimana Ibu istilahnya mempunyai keyakinan bahwa kedua tersebut bisa dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan ini? Karena kita sebagai guru itu kan pengen anak tuh refleksi diri saya sendiri gitu ya. Kenapa saya mengajar itu udah pakai metode ini, dengan materi yang ini, dengan dengan metode pembelajarannya, terus alat peraganya yang bisa menyenangkan. Kenapa anak yang 2 ini tidak aktif gitu. Nah, setelah ditanya atau gimananya, mungkin saya akan refleksi diri, akan merubah metode pembelajarannya dan alat peraganya yang bisa menyenangkan dia. Yang berikutnya, Bu, apa selain upaya tersebut yang dua yang sudah Ibu sebutkan, mungkin ada nggak dari rekan Ibu gitu kan, dari rekan guru yang mungkin bisa membantu Ibu untuk menyelesaikan mungkin
permasalahan yang ibu hadapi? Ada, itu dengan guru bernama Bu Sri dari guru kelas 6. Kita sharing dengan dia, saya punya permasalahannya seperti ini, dan dia ngasih masukannya seperti ini, dan mungkin akan dilaksanakan nanti pas pembelajaran IPA itu lagi. Jadi insya Allah mungkin setelah ibu membuat yang dikatakan nanti dengan rencana aksinya, kemudian ngobrol dengan siapa tadi ibu Sri ya? Ya. Ibu akan melaksanakan pembelajaran yang tapi di pertemuan yang akan datang. Baiklah Bu, saya doakan mudah-mudahan apa yang ibu rencanakan baik itu terkait dengan istilahnya mengubah ataupun istilahnya memvariasikan model pembelajaran yang ibu akan laksanakan dalam kelas, ataupun misalkan ibu menggunakan pendekatan dengan siswa yang boleh dikatakan normatif bisa berjalan dengan lancar, dan mungkin nanti ke depan saya ingin bertemu lagi dengan ibu untuk mendapatkan cerita-cerita lain Bu. Mudah-mudahan istilahnya cerita yang akan datang artinya anak-anak mungkin yang sedikit ada keterbatasan atau masalah berkaitan dengan motor dalam ini tidak teratasi. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, dan sekarang mungkin giliran saya untuk bertanya kepada ibu selaku pengajar praktik, kira-kira tanggapan dan umpan balik yang dapat ibu sampaikan terkaitan dengan kegiatan pasca observasi ini. Stop dulu.